Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelayul, NPM 230-999, kelas Kesejahteraan Sosial B4 Pagi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan isi buku tentang Psikologi Sosial karya Tony Malim, dan saya akan menjelaskan isi buku terjemahan bab 1 tentang pendahuluan dan metode. Bagian 1. Beberapa perspektif tentang sosial psikolog. Psikolog sosial berusaha memberikan kerangka kerja di mana untuk memahami interaksi antar manusia. Perspektif peran sosial. Gagasan tentang peran mungkin adalah perspektif tentang cara masuk di mana orang berinteraksi. Perspektif pembelajaran. Perspektif kedua adalah tentang pembelajaran yang berkontribusi pada rangsangan dan respon. Penguatan elemen penting lebih lanjut. Hasil yang menguntungkan datang terkait dengan stimulus yang membuat respon terlalu lebih mungkin untuk terjadi kembali. Para ahli teori pembelajaran cenderung tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dalam pikiran pelajar, tetapi hanya dalam hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Kognisi sosial. Perspektif kognisi sosial cenderung dominan. Fungsi skema. 1. Interpretasi. 2. Inkerensi. McGuire tahun 1973 telah membuat daftar beberapa cara dalam ide-ide penelitian mana yang muncul yang pada gilirannya dapat disuling menjadi hipotesis, yaitu prediksi tentang cara-cara di mana orang akan berperilaku yang dapat diuji secara objektif. Bagian 2 tentang metode dalam psikologi sosial. Terbagi di antaranya ialah 1. Sumber untuk ide penelitian. Studi kasus ini dapat berubah penelitian studi kasus formal atau pengamatan informal yang mengarah ke arah ingin tahu tentang mengapa sesuatu terjadi pada kasus tertentu. 2. Ringkasan. Keingintahuan dan pengamatan yang cermat tentang cara orang berperilaku terhadap satu sama lain tampaknya menjadi titik awal dorongan untuk pengaturan hipotesis. Ketiga, variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah penyebab hasil yang tidak terpengaruh oleh faktor lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada faktor-faktor lain, seperti pengaruh obat tergantung pada dosisnya. Yang keempat, tentang faktor eksperimental, terbagi di antara lain yaitu A. Karakteristik permintaan, B. Karakteristik evaluasi, C. Harapan dari eksperimen, dan yang D. tentang pengacakan. Yang kelima, tentang penelitian kuasi eksperimental. Kasus-kasus di mana kontrol penuh atas manipulasi evaluasi independen tidak mungkin, baik untuk etika moral atau untuk alasan praktis. Penelitian kuasi eksperimental terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang A. Penelitian lapangan, B. Riset arsip, dan yang C. Role play dan simulasi. Dan yang keenam, tentang hasil studi. Keuntungan utama dari simulasi dan permainan peran adalah memungkinkan studi tentang area yang mungkin tidak dapat diakses untuk dipelajari. Kontrol eksperimental yang tepat dapat dimasukkan ke dalam simulasi. Peserta juga memiliki tingkat keterlibatan yang lebih besar daripada dalam studi eksperimental atau peserta yang lebih khas. Bagian 3 tentang beberapa pertimbangan etis. Informed consent adalah penting bahwa setiap partisipasi dalam studi psikologi harus diberitahu sepenuhnya tentang apa studi tersebut dan seharusnya memberikan persetujuan atas keterlibatan di dalamnya. Beberapa pertimbangan etis yaitu 1. Pembekalan yang cermat dan mengikuti penelitian. Dan yang kedua, tentang kehati-hatian yang diambil untuk melindungi kepentingan peserta dan kemajuan teoritas dan praktik dalam pengetahuan yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari literasi buku Psikologi Sosial karya Tony Malim, dan saya akhiri dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.